Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Aulia Ayu Berwiradani. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat dan paragraf bagian 2 melanjutkan yang kemarin ya. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, langsung ya mengingatkan pelajaran yang kemarin tentang fungsi atau jabatan dalam kalimat. Ada S, P, O, couple. S itu apa? Subjek. P predikat. O objek. K keterangan dan pelengkap. Betul sekali, pinter. Contoh, lembaga itu membuat peraturan baru. Lembaga itu sebagai subjek. Jadi subjek tidak harus orang atau hewan, bisa juga sesuatu. Membuat predikat peraturan baru objek. Ibu membelikan anaknya buku cerita tadi. Ibu sebagai betul subjek. Membelikan sebagai betul predikat. Anaknya objek 1, buku cerita objek 2, tadi keterangan. Karena objeknya bisa 2, ya tergantung kata kerjanya. Banyak santri belajar kitab kuning, itu santri ya. Banyak santri belajar kitab kuning. Banyak santri sebagai subjek, belajar sebagai predikat, kitab kuning sebagai bukan objek tapi pelengkap. Kenapa Bu? Karena tidak bisa dibuat pasif. Pokoknya kata kerja yang berawalan ber itu tidak bisa dipasifkan. Kalau memang kalian ingin kitab kuning dipelajari santri, itu bentuk pasif, tapi bentuk aktifnya bukan belajar, tapi banyak santri mempelajari kitab kuning. Seperti itu, nggih. Jadi tahu kan apa bedanya antara pelengkap dan objek? Pintar. Jenis kalimat aku bahagia. Aku bahagia itu jadi kalimat tunggal. Kenapa? Karena punya satu predikat saja. Beda sama kalimat bawahnya. Aku bahagia karena aku menemukanmu. Punya 2 predikat, yaitu bahagia dan menemukan. Aku bahagia. Aku sebagai subjek, bahagia sebagai predikat. Karena jadi konjungsi. Aku subjek, menemukan predikatmu objek. Ya. Jadi punya 2 predikat. Makanya disebut kalimat majemuk. Pada kalimat majemuk, induk kalimat tidak ada konjungsi, anak kalimat ada. Ini aslinya tak enter ya. Mbok kenapa kok tadi minggir-minggir gitu ya? Gak ruta, lek saiki wayahe social distancing ya. Jadi ika itu induk kalimat. Induk kalimat itu ciri-cirinya tidak ada konjungsinya. Kalau aka iku anak kalimat, ciri-cirinya ada konjungsinya. Baik iku diwolak-walik panggah, pokoknya sing enek konjungsine iku jenenge anak kalimat. Lek kecepetan bolan balenono rek ya. Iki ngono durasi waktu rek. Jenis konjungsi, konjungsi intrakalimat atau antar klausa. Jadi sak njurone kalimat iku ngono lho rek, enek konjungsine. Lah nek konjungsi antar kalimat iku konjungsine per
kalimat. Maksudnya enek kalimat titik. Lah iku dikei konjungsi ngono. Kok contohnya ono konjungsi antar paragraf. Jadi habis paragraf terus ke paragraf yang lain itu ada konjungsinya, itu juga ada. Oke, lanjut. Konjungsi antar klausa iku padha mbek intra kalimat. Sing pertama mau rek iku enek loro. Enek koordinatif ambek subordinatif. Sing koordinatif iku gawe majemuk setara, sing subordinatif iku majemuk bertingkat. Lah wis iku wacan dhewe rek yo anggotae opo ae. Nek kamu seapal anggota iki kamu iso membedakan antara majemuk setara ambek majemuk bertingkat. Soalnya ciri-ciri ini iku didelok teko iku tok rek ya. Api yo rek ngene iki jariku pas kuliah ben ku wis keren, saiki tiba wis biasa ngono. Kamu besok-besok lek kuliah ya paling ngono. Lek gak bisa kuliah ya gak apa-apa rek apalan ta apa. Pokoke aja nganggur ya, Mbah ngulang-ngulang ngaji ta ngulesi ngono rek. Pokoke aja nganggur. Lanjut. Iku mang intermezzo aja ya. Konjungsi antar kalimat lah, nek mau kan intra kalimat, lek iki antar kalimat. Intra kalimat sak jerone kalimat, nek antar kalimat iku beda kalimat rek. Jadi menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain tanpa membentuk kalimat baru. Konjungsinya memulai suatu kalimat baru ya. Paham karpe? Awal hurufnya ditulis kapital. Wis langsung nang contoh cekidot ya. Kami tidak sependapat dengan dia. Titik iku kalimat 1. Nah, kalimat 2, kami tetap sahabat yang saling menyayangi. Lah itu biar matuk dikasih apa? Dikasih konjungsi antar kalimat. Apa konjungsinya? Bukan. Konjungsinya biarpun begitu. Biarpun demikian bisa. Kami tidak sependapat dengan dia. Iku kan gak membentuk kalimat baru, tetap kalimatnya dewe-dewe ya. Konjungsinya memulai suatu kalimat baru. Lah iki biarpun begitu iku kan kalimat baru, bukan gaduk sama kalimat yang sebelumnya. Itu beda kalimat ya nak ya. Karena dia bukan klausal, sudah ada tanda titiknya gitu ya. Sing tak tanda ya Bang iku lho rek. Makanya yang namanya biarpun begitu itu B-nya besar atau kapital karena kalimat baru. Begitu. Lanjut. Daftar konjungsi antar kalimat lah. Kalian lek pengin aro apa wae iku iki wacan rek nomor 1 sampai nomor 11. Asline iki enek fungsine rek. Contoh sing pertama yo, sing 1 enek tandane 1. Ngene ya mbek buku rek. Seporo aku khilaf. Jadi kelompok 1 itu menunjukkan kesediaan untuk melakukan sesuatu yang berbeda ataupun bertentangan. Jadi nomor 1 itu bertentangan. Koyo iku mau kan bertentangan ya. Mas yo aku beda pendapat. Tapi aku logik sayang ambek koncoku iku mau. Makanya tetap bersahabat. Serek sponsor. Piye nak lewati iklan. Pun. Nomor 2 itu menyatakan kelanjutan dari peristiwa. Kemudian setelah itu wis ngono ku ya. Sing nomor 3 tambahkan lagi pula itu menunjukkan adanya hal atau peristiwa di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Contohnya, pasien terkena diabetes. Selain itu, dia juga mengidap tekanan darah tinggi. Lah itu kan tambahan lagi pula itu menunjukkan keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Nomor 4 sebaliknya ya kurang iya ya. Iku mengacu pada kebalikan. Penjahat itu tidak menghiraukan tembakan peringatan. Sebaliknya dia melawan polisi dengan senjata tajam. Nomor 5, sesungguhnya bahwasanya menyatakan keadaan yang sebenarnya. Peristiwa itu memang memberi duka mendalam untuk keluarganya. Sesungguhnya peristiwa itu sudah diprediksikan akan terjadi. Jadi menyatakan keadaan yang sebenarnya. Nomor 6 itu menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya. Malahan bahkan ibunya membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Bahkan ia memberikan pendidikan terbaik loh. Bahkan malah menguatkan taukid yo. Nomor 7 akan tetapi namun itu menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Keadaan memang sudah mulai aman, akan tetapi kita harus tetap
waspada. Kayak corona iku koyo apa rek nasibe rek yo. Kayak tambah suwe wong tambah cuek yo. Tapi gak kudu menghiraukan protap ya. Kita harus tetap jaga protap. Nanti yo maskeran, cuci tangan ya. Pakai hand sanitizer kalau nggak ada air. Ya dijogo dhewe lah rek ya. Kelanjutannya, kecuali itu, kelompok menyatakan keeksklusifan dari hal yang dinyatakan sebelumnya. Rossi akan studi di Timur Tengah. Kecuali itu, dia pun akan menunaikan ibadah haji. Kok jarang pedut tapi aku. Yang nomor 9 dengan demikian itu menyatakan konsekuensiku hasil apa ya, konsekuensiku kayak ya konsekuensi lah rek. Piye nyerang ini. Banyak investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan demikian, loh, apa yang terjadi setelah kata yang pertama tadi, kalimat yang pertama tadi, lah dengan demikian lapangan kerja akan terbuka luas. Iku jenenge konsekuensi rek ya. Nomor 10. Oleh sebab itu menunjukkan akibat ya. Contoh, dia sudah bekerja dengan loyal di perusahaan itu. Oleh karena itu, dia pantas memperoleh apresiasi. Sebelum itu menunjukkan kejadian yang mendahului yang dinyatakan sebelumnya. Ya anakku cemburu rek, bukuku dijaluk rek. Siapa? Sebelum itu menunjukkan waktu yang sebelumnya terjadi gitu ya. Iya. Lanjut. Kita akan membahas tentang paragraf anak-anak. Kalau kalimat sudah selesai, kita akan berlanjut tentang paragraf. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat, satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Siki kena diwaca dhewe asline rek ya. Tapi gak penak lek gak langsung nang contoh. Langsung contoh wae. Karyawan-karyawan di sebuah kantor tidak dapat bekerja dengan tenang karena kepala kantornya bersikap keras dan kaku. Seringkali dia bersikap seakan-akan dia sendiri paling benar. Semua kehendaknya harus diikuti, akibatnya suasana kerja di kantor itu sangat tidak menyenangkan. Iku contohnya sebuah paragraf. Nah, kalimat utamanya apa? Nah, sing tak warna abang itu kalimat utamanya rek. Lah, kalimat biru, sing tak bironi iku jenenge kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Dalam satu kalimat utama, seperti yang diterangkan di sini. Dalam satu kalimat utama itu ada yang namanya gagasan utama. Jadi mengandung gagasan utama atau kata lainnya gagasan pokok, ide utama itu ya. Biasanya nek nggone soal iku katanya gak mesti gagasan utama rek, iso ide pokok juga gitu ya. Jadi jangan terkecoh. Pokoknya intinya dasar pengembangan paragraf itu gagasan pokok. Nah, bedanya apa? Gagasan pokok ambek kalimat utama bisa kalian cermati di contoh tadi. Kalau kalimat utama itu plek, tulisannya redaksine ku plek ambek sing ndongone teks. Lah nek gagasan utama iku intine saja. Delok sama delok kalimatnya lak beda ya. Kene nek sing ilang, karyawan di sebuah kantor iku wis ilang. Terus nisoriku dengan tenang karena kepala kantornya bersikap keras dan kaku. Itu kan diwali karena sikap kepala kantornya yang keras dan kaku. Jadi iso saman bolak-balik dhewe. Iku jenenge gagasan utama. Wis paham? Lanjut ciri-ciri paragraf yang baik. Ciri-ciri paragraf yang baik. Ketepatan pemilihan kata. Gunakan sesuai situasi. Gunakan sponsor. Oke, kita lanjutkan ya. Ciri-ciri paragraf yang baik itu ketepatan pemilihan kata. Gunakan sesuai situasi dan kondisi. Misalnya, kita akan menjenguk orang sakit lah. Kita akan menjenguk. Kata menjenguk itu luwih pantes daripada kata menonton. Kita akan menonton orang sakit itu kan nggak sesuai gitu loh ya. Jadi sesuai situasi dan kondisi. Tuh. Kelogisan, kalimat demi kalimat harus logis. Jadi misalnya sebab akibat yang sesuai. Misalnya kalimat pertama itu membahas tentang Pak Ahmad mengidap penyakit kanker paru-paru, titik. Kalimat kedua, sebab itu dia banyak merokok. Itu kan nggak nyambung gitu ya.
Ketidaklogisannya terletak pada penggunaan konjungsi sebab itu, yang berarti kanker merupakan penyebab seorang banyak merokok. Padahal justru sebaliknya, yaitu banyak merokok dapat menyebabkan kanker. Kata-katanya diwalik ngono rek, garai gak logis ngono. Lanjut. Kekompakan hubungan antar kalimat. Ya anakku gak belum diduakan lho rek seo. Kekompakan hubungan antar kalimat. Penggunaan konjungsi iku tepat ya. Kayak yang tadi sudah dipelajari tentang konjungsi itu tepat itu. Iki kata-kata tulisan Ibu Aulia salah. Coretan tidak mengulang itu ya, coretan. Yang betul adalah pengulangan kata atau frase. Contohnya ini. Minyak bumi adalah sumber energi yang tidak terbaharui. Artinya, minyak bumi yang telah dipakai tidak dapat didaur ulang. Biasakan gawe iya, ngono ya. Nomor 3, lanjutannya iku. Pemakaian kata yang sama maknanya. Putri musisi kenamaan itu semakin besar. Titik. Gadis itu sekarang duduk di sekolah menengah. Putri musisi ambek gadis iku lak ya padha ngono rek. Nomor lanjutnya pemakaian kata yang berhiponim. Beruntunglah Pak Ridwan membeli rumah itu. Lokasinya strategis dan harganya tidak terlalu mahal. Lokasi strategis sampai harga tidak terlalu mahal iku kan hiponime ambek beruntunglah ngono lho rek ya. Kesatuan gagasan. Dalam satu paragraf hanya tersimpan satu gagasan. Iki maksudnya satu paragraf iku kudu duwe satu gagasan. Lah nek duwe rong gagasan iku ora oleh rek. Berarti gagasan selanjutnya itu diletakkan di paragraf selanjutnya. Harusnya seperti itu. Itu ya, itu ciri-ciri paragraf yang baik. Oke anak-anak, demikian penjelasan Bu Aulia tentang materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, semoga manfaat. Kalau ada yang kurang jelas silakan tanya di nomornya Bu Aulia ini nomor WA. Oh iya. Terus sampean kalau misalnya punya sesuatu pingin pembelajarannya seperti apa bisa juga WA di Bu Aulia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.